Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pimpinannya, penyertaannya kita kembali boleh ada bersama-sama saat ini untuk merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami hari lepas hari. Saat ini kami umat-Mu sungguh rindu untuk mencari Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan tuntunan kebenaran-Mu. Mohon Tuhan pimpin supaya hati kami siap dengan segala kerendahan hati dan ketaatan dan sukacita untuk belajar dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di momen Natal ini kita akan merenungkan sabdanya dengan satu tema, merayakan kasih-Nya. Ada seorang anak yang kesepian dan tidak bahagia, tidak punya teman maupun tidak punya saudara kandung. Ia sedang melihat-lihat halaman belakang rumahnya dan menemukan sebuah lubang pada pagar yang mengelilingi pekarangan rumahnya. Tiba-tiba sebuah tangan mungil terulur ke arahnya dari balik pagar itu. Namun seketika itu juga tangan itu lenyap. Di atas tanah telah tergeletak sebuah boneka domba kecil. Kemudian ia berlari masuk ke rumahnya dan keluar lagi sambil membawa sebuah barang terbaik yang dimilikinya, lalu menaruhnya di tempat boneka domba tadi tergeletak. Ia berlari kembali sambil membawa boneka tersebut. Boneka domba itu akhirnya menjadi milik yang paling disayanginya. Bapak Ibu yang terkasih, cerita ini menunjukkan suatu fakta yang sederhana bahwa salah satu hal terindah dan tidak terlupakan dalam kehidupan itu adalah ketika mengetahui bahwa ada yang mempedulikan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Natal menyatakan kepedulian dari pribadi Allah yang Maha Kasih, yaitu Allah yang mau turun tangan, peduli akan keadaan manusia berdosa. Mari kita membaca sekaligus kita hafalkan ya satu ayat yang sudah sering kita dengar. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang kita baca ini, ayat yang kita ucapkan ini menunjukkan bahwa Allah itu mau turun tangan, mau peduli terhadap masalah manusia. Allah mau mencari manusia dan bukan sebaliknya. Kenapa demikian, Ibu? Karena masalah yang menimpa manusia itu adalah bukan sembarang masalah. Yaitu masalah terbesar serta krisis terbesar yang menghancurkan kehidupan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Manusia tidak mampu, tidak sanggup mengatasinya, dan hanya Allah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Allah yang Maha Suci berkenan untuk membereskan masalah dosa, noda dan celah, kekotoran dan kenajisan manusia. Padahal dalam keberdosaannya, manusia itu sebenarnya nggak pantas, tidak layak untuk dipedulikan ataupun dikasihi. Manusia yang sudah menjadi pemberontak sebenarnya tidak punya daya tarik untuk dikasihi. Justru sebaliknya, lebih pantas dihukum sebagai akibat dari pelanggarannya. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Dia memberikan anak tunggalnya datang ke dunia, lahir sebagai manusia, kemudian mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa,
menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita manusia dalam menanggapi kasih Allah yang benar-benar peduli terhadap kita, orang berdosa ini? Ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Ketika kabar baik ini diberitakan, ada yang membuka hati menerima anugerah Tuhan. Ada pula yang sebaliknya. Kita bersyukur jika saat ini kita sudah menerima anugerah Tuhan dan menjadi anggota keluarga Allah. Kita hidup sebagai orang merdeka, orang yang sudah dibenarkan, sekaligus menjadi milik Allah yang seharusnya selalu siap sedia menerima campur tangan Allah, kepeduliannya dalam seluruh hidup kita. Bukan hanya dalam karya penyelamatan, tetapi juga dalam perjalanan iman kita. Saat iman kita mulai lemah, kita mengutamakan, mementingkan hal yang lain di luar Tuhan, dan saat hati kita mulai jauh dari Tuhan, teruslah mengingat akan kasih anugerah Allah yang menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita menyadari hal ini, masihkah kita menolak kepedulian Allah dan melupakan kasih-Nya dalam hidup kita? Kiranya Natal yang kita peringati dan kita rayakan ini dapat kita maknai dengan kerelaan hati. Kerelaan untuk apa? Untuk selalu siap, rela menerima campur tangan Allah, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, serta seluruh kehidupan kita. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu, selamat merayakan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, saat kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, Allah yang rela menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Biarlah ini boleh terus menggugah kami, membangkitkan semangat kami, kesetiaan kami, sukacita kami dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau, sukacita dalam menjadi murid Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau dalam perjalanan iman kami sering jatuh bangun, kami sering melakukan hal-hal yang sungguh menyatakan bahwa kami melalaikan akan kasih-Mu bagi kami. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai Natal ini dengan merayakan kasih-Mu, mengingat kasih-Mu, dan menghidupi kasih-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi milik kami yang sungguh paling berharga. Allah yang penuh kasih, yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan